video sebelumnya, saya telah menyatakan bahwa audit persediaan tidak dilakukan auditor dengan menghitung sendiri persediaan tersebut, melainkan mengamati bagaimana klien menghitung persediaan. Dari sana, auditor akan dapat menyimpulkan kebenaran saldo persediaan yang disampaikan oleh klien dalam laporan keuangan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana auditor melakukan pengamatan atau observasi fisik persediaan. Mengapa sih observasi fisik persediaan diperlukan? Kalau menurut sejarahnya, auditor telah diminta untuk melakukan pengujian pengamatan fisik persediaan sejak penipuan besar yang melibatkan pencatatan persediaan yang tidak ada. Itu ditemukan pada tahun 1938 di McKesson and Robbins Company. Nah, sejak saat itu, standar mulai mewajibkan bahwa auditor harus melakukan observasi fisik persediaan. Jangan sampai atau untuk mencegah kejadian serupa. Nah, pada saat itu, kecurangan tidak ditemukan karena auditor tidak secara fisik mengamati persediaan. Yang pada saat itu dianggap tidak perlu. Dan keharusan observasi persediaan ini telah diakomodasi dalam standar yang mengharuskan auditor untuk meyakinkan diri tentang efektivitas metode klien untuk menghitung persediaan. Dan untuk itu auditor harus melakukan 4 hal. Pertama, hadir pada saat klien menghitung inventarisnya atau persediaannya untuk menentukan saldo akhir tahun. Kedua, mengamati prosedur penghitungan persediaan oleh klien. Yang ketiga, bertanya kepada prosedur klien tentang prosedur penghitungan yang digunakan. Dan keempat, membuat pengujian independen untuk pengujian fisik berdasarkan prosedur yang telah ditanyakan pada klien tersebut. Nah, berikut ini ada tabel yang meringkas prosedur observasi persediaan yang harus dilakukan untuk memenuhi tujuan-tujuan audit terkait dengan saldo persediaan. Di sini kolom pertama, ini berisi tujuan auditnya, mulai dari existence, kemudian completeness, kelengkapan, accuracy, classification, ada juga cut off, lalu realizable value, dan right. Ini adalah tujuan audit terkait dengan saldo. Dan kolom 2 ini menjelaskan atau menggambarkan mengenai prosedurnya. Audit yang untuk melakukan untuk dari tujuan itu apa. Yang ketiga ini ada komentar. Sebagai contoh ini yang pertama, coba kita lihat untuk keberadaan existence. Tujuan auditnya adalah memastikan bahwa persediaan yang tercatat di teks itu adalah catatan persediaan, itu memang benar-benar ada. Dan di sini ada 2 prosedur yang disarankan. Pertama, memilih secara random sample tag tadi, sample tag number, dan identifikasi apakah tag tersebut itu berisi atau isinya sesuai dengan jumlah persediaan yang ada. Ini tujuannya untuk mengungkap apakah ada pemasukan atau pencatatan persediaan yang sebenarnya tidak ada, atau persediaan fiktif lah, dicatat tapi barangnya tidak ada. Kemudian yang kedua, ini bisa dilakukan dengan cara mengobservasi apakah ada gerakan persediaan yang terjadi ketika penghitungan persediaan itu dilakukan. Yang kedua, ini berkaitan dengan
completeness, yaitu adalah bahwa persediaan yang ada saat ini telah dihitung dan di-tag. Di-tag itu maksudnya dikasih tanda. Ya. Dan apakah tag-tag tersebut telah dipertanggungjawabkan, ya. Memastikan tidak ada yang hilang. Ini ada 5 prosedur. Pertama, menguji atau memastikan persediaan itu untuk memastikan bahwa persediaan itu telah di-tag, maksudnya telah dicatat. Ya. Di sini salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perhatian harus diarahkan pada penghilangan persediaan dalam skala besar. Kemudian prosedur yang kedua, ini mengobservasi apakah ada gerakan persediaan masuk keluar ketika penghitungan persediaan itu dilakukan. Tanya jawab mengenai lokasi penyimpanan persediaan. Kemudian pertanggungjawaban apakah tag yang digunakan atau digunakan, ya, itu telah dipertanggungjawabkan dengan baik untuk memastikan tidak ada penghilangan, atau bahkan dihilangkan secara sengaja. Yang kelima ini mencatat ya nomor-nomor tag ya untuk yang digunakan maupun yang digunakan ya untuk follow up selanjutnya. Nah, di sini ada catatan dua prosedur yang dilakukan yang terakhir ini dilakukan pada saat penyelesaian penghitungan persediaan. Nah, Anda bisa membaca lebih lanjut ya tabel ini dalam buku Ernst. Pada intinya adalah bahwa Ernst telah memberikan penjelasan mengenai cara-cara atau prosedur-prosedur observasi yang perlu dilakukan auditor untuk mencapai tujuan audit terkait dengan persediaan. Mulai dari keberadaan sampai dengan haknya.